Di balik senyum diplomatis yang tersorot tajam oleh puluhan lensa kamera dari seluruh penjuru dunia, sebuah ancaman geopolitik terbesar pada abad ini baru saja diletakkan secara terang-terangan di atas meja. Tahun 2026 mencatat sebuah momen krusial dalam sejarah peradaban modern kita. Pertemuan tingkat tinggi yang pada awalnya digadang-gadang oleh komunitas internasional sebagai upaya perdamaian, nyatanya menjelma menjadi medan perang psikologis yang intens tanpa adanya letusan peluru. Status Taiwan dan dominasi kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik kini menjadi bidak catur mematikan yang siap mengorbankan stabilitas global kapan saja. Pertanyaan terbesarnya adalah, siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali penuh di meja perundingan rahasia ini? Selama bertahun-tahun, kawasan perairan Indo-Pasifik telah berubah menjadi pusaran persaingan hegemoni yang berbahaya antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Di pusat pusaran yang mematikan tersebut, berdirilah Pulau Taiwan, sebuah entitas yang bukan sekedar daratan yang diperebutkan, melainkan titik tumpu paling strategis dari rantai pasok semikonduktor dunia dan benteng pertahanan militer pertama. Negosiasi tahun ini tidak lagi membicarakan tentang penyesuaian tarif dagang atau sekedar batas perairan teritorial, melainkan menentukan garis merah mutlak yang tidak boleh dilewati oleh siapapun. Ketegangan armada angkatan laut yang kian masif melakukan patroli bersenjata di Selat Taiwan menjadi bukti nyata bahwa diplomasi yang sedang berjalan saat ini dihantui oleh bayang-bayang gelap dari sebuah konflik militer terbuka. Dalam sebuah negosiasi politik tingkat tinggi, apa yang tidak diucapkan secara lisan seringkali terdengar lebih memekakan telinga daripada pernyataan resmi yang tertulis. Mari kita analisis dengan saksama bahasa tubuh dari sang pemimpin delegasi pihak penantang. Posisi duduk yang tegak lurus dan cenderung menginvasi ruang pribadi di atas meja memperlihatkan sikap agresif yang terstruktur dengan sangat rapi. Tangannya yang terlipat erat di atas dokumen penting tanpa sedikit pun menunjukkan telapak tangan, menandakan secara psikologis tidak adanya ruang yang tersisa untuk sebuah kompromi. Retorika tersembunyi yang ia pancarkan sangatlah jelas. Mereka tidak lagi datang untuk sekedar bernegosiasi atau mencari titik tengah, melainkan secara mutlak untuk mendiktekan syarat-syarat baru bagi tatanan kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, tepat di sisi lain dari meja perundingan tersebut, sang petahana yang mewakili aliansi tradisional Barat memperlihatkan respons yang penuh dengan kehati-hatian strategis. Senyuman tipis dan gerakan pelan mencondongkan tubuhnya ke depan memang sekilas mengindikasikan sebuah keterbukaan diplomasi. Namun ketukan pelan jari-jarinya di atas meja kayu memancarkan kegelisahan mendalam yang sedang susah payah ditekan. Secara retorika, pernyataan-pernyataan normatif mereka selalu dibalut dengan seruan moral mengenai kebebasan navigasi maritim dan kepatuhan pada hukum internasional. Namun secara esensi, para analis sepakat bahwa ini adalah murni taktik mengulur waktu yang kritis. Mereka menyadari betul bahwa keseimbangan kekuatan dunia telah bergeser secara perlahan namun pasti, dan satu saja langkah provokatif bisa secara langsung memicu eskalasi militer yang tidak akan pernah dapat dikendalikan. Puncak ketegangan diplomasi ini terjadi ketika sebuah dokumen draft kesepakatan rahasia didorong dengan pelan ke tengah meja perundingan. Dokumen tersebut bukanlah sebuah proposal diplomasi konvensional seperti pada umumnya, melainkan sebuah naskah yang dikonfirmasi oleh para pengamat intelijen tingkat atas sebagai ultimatum langsung mengenai pembatasan pergerakan armada militer asing di zona ekonomi eksklusif yang sedang disengketakan secara panas. Tidak satupun dari kedua pihak yang bersedia menjadi pihak yang pertama mengambil atau merobek draft tersebut secara langsung di depan sorotan tajam awak media. Siapapun yang berkedip lebih dulu dalam perang urat saraf ini akan segera dianggap menyerah secara psikologis dan otomatis memberikan konsesi geopolitik yang luar biasa mahal kepada pihak lawan. Sementara negosiasi alot yang penuh dengan kehati-hatian tersebut berlangsung di dalam ruangan tertutup yang berpendingin udara, suhu pertempuran yang sesungguhnya tengah memanas dengan cepat di perairan lepas. Berbagai laporan dari satelit militer independen mengonfirmasi pergerakan serentak secara masif dari armada perang kedua belah pihak di luar jangkauan radar publik awam. Latihan militer mendadak berskala besar yang selalu diklaim sebagai rutinitas belaka, kini dilaksanakan tepat berbatasan dengan perairan internasional di dekat Pulau Taiwan. Ini adalah apa yang disebut dengan diplomasi moncong meriap gaya baru, sebuah demonstrasi kekuatan tempur yang dirancang secara spesifik dan sistematis untuk membebani mental psikologis para negosiator lawan di dalam ruangan. Sebuah kesalahan teknis kecil saja di lautan bisa seketika menghapus seluruh fungsi diplomasi yang tertulis di atas kertas. Dampak dari ancaman eskalasi ini rupanya tidak hanya dirasakan oleh para jenderal militer dan politisi di meja perundingan. Pasar keuangan global berhasil menangkap sinyal bahaya tersebut jauh lebih cepat dan bereaksi dengan jauh lebih kejam. Indeks saham di berbagai bursa dunia, terutama yang berpusat pada sektor teknologi masa depan dan industri pertahanan, mengalami volatilitas mengerikan yang belum pernah terjadi sejak krisis finansial terakhir melanda. Para investor besar dan institusi keuangan mulai memindahkan triliunan aset mereka dari kawasan Asia Timur, mengantisipasi dengan cemas kemungkinan terburuk dari sebuah blokade laut yang akan memutus total urat nadi ani pasok global. Pasar menyadari satu fakta pahit, diplomasi ambang batas ini bukan hanya mempertaruhkan kedaulatan sebuah pulau kecil, melainkan mempertaruhkan masa depan kelangsungan perekonomian dari seluruh negara di dunia.